Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, Nabi yang menjadikan segala aktivitas kehidupannya dengan akhlak Quran dan meninggalkan Quran sebagai warisan untuk menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Dan barang siapa yang menjadikan Quran dan sunnahnya menjadi pedoman akan selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah, malam ini malam ke-17 Ramadan. Sesi kajian Ramadan Ulul Albab ke-17 bertepatan dengan malam ke-17 Ramadan yang disepakati sebagai malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sehingga pada kesempatan ini tema pembahasan kita adalah motivasi pembelajaran Al-Quran. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, Al-Quran adalah firman Allah yang tidak ada keraguan baginya, la raiba fihi, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran adalah kebenaran, Quran adalah cahaya terang benderang yang menjadi petunjuk kehidupan bagi umat manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi umat manusia yang berisi tentang berbagai aturan-aturan kehidupan, menjadi furqan, pembeda antara hak dan batil. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, iman kepada Al-Quran adalah salah satu rukun iman bagi umat Islam yang mestinya bukan hanya sekedar diimani, tetapi harus dipahami, dikaji, dan dibuktikan di dalam kehidupan kita. Karena bukti keimanan itu harus diimplementasikan dalam kehidupan. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran, apalagi perintah itu sifatnya ke individu, mestinya
itu digunakan sebagai panduan kehidupan, bahwa keimanan yang kokoh harusnya dengan kepahaman yang benar terhadap apa yang kita imani. Al-Quran sebagai petunjuk hidup harus dipelajari, harus dipahami, dan harus diterapkan di dalam kehidupan ini. Ada minimal 2 ayat dalam Al-Quran yang memberikan informasi bahwa Al-Quran itu harus dikaji, harus dipahami, dan harus diikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah ayat 155 surah Al-An'am. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah Al-Quran, kitab yang kami turunkan dengan penuh berkah. Fattabi'uhu, ikutilah. Berarti ini diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti Al-Quran. Nah, untuk mengikutinya harus dipelajari, harus dibaca, harus dipahami, baru diikuti perintah ayat-ayatnya atau larangan-larangan yang terungkap di dalam Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua, pada surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45, Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah, pahami, dan terapkanlah Al-Quran di dalam kehidupanmu, dan laksanakanlah salat, karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mohon maaf, saya maknai ayat ini perintah membaca untuk mengkaji Al-Quran dan menjadikan diperhatikan di dalam kehidupan ini sama dengan perintah melaksanakan salat. Karena Tuhan menyampaikan, bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Dari 2 ayat ini, surah Al-An'am 155 dengan surat Al-Ankabut 29 ayat 45, ini saya maknai bahwa mempelajari, memahami Al-Quran untuk diterapkan sebagai panduan hidup bukan hanya himbauan, tetapi merupakan suatu kewajiban untuk bagaimana kita mempelajari Al-Quran, memahami dan menerapkan dalam kehidupan. Apalagi merupakan salah satu rukun iman. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Sekali lagi bahwa Al-Quran harus dipelajari, bukannya sekedar dibaca. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, insya Allah membaca Al-Quran, mentadabburi, kemudian kita berniat untuk melaksanakan atau mempraktikkan dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah, mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ketika kita mengkaji Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagai bahan renungan saya akan sampaikan juga ayat yang difirmankan oleh Allah, surah Al-Fatir ayat 32, yang artinya, kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan ada di antara mereka berada pada pertengahan
dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Manusia diklasifikasikan berdasarkan intensitas interaksinya bersama dengan Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah zalimun linafsi, orang yang menganiaya diri sendiri adalah mereka yang tidak memanfaatkan Al-Quran untuk menjadikan petunjuk hidupnya, bahkan justru melanggarnya. Yang kedua, muktasid, orang yang sudah beriman kepada Al-Quran namun baru dapat melaksanakan sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Orang ini masih tidak konsisten dalam memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, yakni orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan telah mengoptimalkan interaksinya bersama Al-Quran. Mereka begitu banyak membaca Al-Quran. Al-Quran telah tersimpan di dadanya, bisa menghafal 30 juz, minimal bisa mempraktekkan atau memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran yang dia baca di dalam kehidupannya. Menghafal, mentadaburi, namun mereka tetap rendah hati karena sadar bahwa kemampuannya ia miliki semata-mata karena seizin dan karunia Allah yang Maha Agung. Kelompok inilah yang dimasukkan sebagai Ahlul Quran, yang diriwayatkan oleh Rasul masuk pada kelompok keluarga Allah, orang-orang pilihan Allah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis nomor 215. Mudah-mudahan kita semua berada pada kelompok yang ketiga ini, berusaha mengkaji Al-Quran, membaca, memahami, dan menerapkan ayat-ayat Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Dan insya Allah dengan mempelajari Al-Quran, dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, itulah jalan untuk kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat yang kita semua cita-citakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan motivasi kepada kita untuk belajar Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.